Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Waalaikumsalam. sahlan ila podcast Kemana Gaya Luas, inspiratif, edukatif, dan religius. Bersama saya Nafi Farm, salam cerdas dari negeri Seribu Bukit, Gaya Luas. Alhamdulillah hari ini kita sudah hadir nih narasumber kita. Sudah hadir ternyata Pak Jul, ya Pak ya? Siap. Dengan nama lengkapnya Pak Juliardi. Benar ya Iya, Pak? betul. Benar Pak Juliardi. Kita hari ini pengen ngebahas nih Pak, Ya. tentang mengenal lebih dekat bank syariah gitu ya. Iya. Karena yang kita tahu bahwa Pak Jul juga baru pertama Pak hadir di ini kita. Alhamdulillah baru pertama dan sangat inspiratif. Betul. Jadi ini apa ngobrol santai gitu Pak Iya, ya, Bu, tapi insya Allah siap. akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum Manfaat dan tentunya. edukasi. Betul. Jadi seperti yang saya singgung tadi Pak Jul bahwa kita pengen kenal lebih dekat nih dengan bank syariah. Karena memang tidak kita pungkiri gitu Pak Jul. Kalau kita Ya. lihat kan perkembangan bank syariah ini semenjak tahun 1992 gitu ya. Kalau saya tidak Mm-mm. salah itu mulai dilahirkan atau didirikan namanya Bank Syariah Bank Muamalat Indonesia dulu Bank Syariah Muamalat apa namanya itu Bank Muamalat Indonesia dulu ya kalau saya tidak Mm-mm. salah dan kemudian terus berkembang hingga akhirnya di tahun 2021 adanya Mm-mm. penggabungan tiga bank milik BUMN gitu seperti yang Mm-mm. Bank Syariah ya Pak BRI dulu ya Pak ya, BRI Mandiri Syariah, ya Bank Mandiri Syariah, BNI gitu ya akhirnya digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. ya. Nah, tapi sampai hari ini kan gitu Mm. Pak di masyarakat kita tuh masih merasa bahwa tidak ada bedanya gitu. Jadi Mm. ya mau bank BSI kek, mau bank syariah kek, bank Mm. konvensional itu sama aja gitu. Beda nama Mm. aja. Soal katanya apa? Ganti baju gitu Pak Jul kan. Ya, Nah, itu seperti apa sebenarnya Pak Jul tentang ini? ya, sebelum sebenarnya antara bank syariah dan bank non syariah itu kita harus pahami dulu pahamnya. Pertama adalah bank syariah itu berdiri dan lahirnya dan melakukan usahanya itu sesuai dengan syariat Islam pada khususnya dan juga dan syariah itu yang dibutuhkan itu adalah ketransparan, kemudian usaha yang dilakukan itu jauh dari sifat darar, kepastian dan juga uh, bank syariah ini juga dia tidak ini jauh jauh ya maksud saya jauh dari sifat hukum riba jadi dipegang teguh dan juga di bank syariah itu pengawasnya dua. Nah, kalau di bank non syariah pengawasnya cuma satu, Bu. OJK ya. Kalau di bank syariah itu pengawasnya ada dua. Dan OJK ada yang namanya DPS. Nah, di bank syariah sendiri seperti apa gitu Pak? Akadnya itu gitu ya sehingga memang syariah gitu akhirnya tidak perlu kita ragukan misalnya gitu aja. Ya. Nah, ini apa yang menjadi apa ya? Menjadi uh, fokus sekaligus kasih kita ya ke masyarakat. Oh, antara bank syariah dan non syariah sama aja tuh. Yang membedakan adalah syariah dan syariah itu akad. Apa itu akad? Ya. Akad itu adalah kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Nah, yang mana dalam akad itu ada yang namanya ijab dan kabul. Nah, seperti waktu menikah kita dulu ada yang namanya ijab dan kabul. Katakanlah ijab itu merupakan penawaran dan kabul itu adalah menerima. Nah, sama hal waktu ijab kabul, nikah mengatakan saya nikahkan itu merupakan bentuk kalimat penawaran. Saya nikahkan, kemudian begitu pembelai laki-laki mengatakan saya terima, itu hanya makan dengan kabulnya, penerimaan. Jadi akad itu merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Yang dalam yang atas dasar itu terjadilah sebuah hukum. Ya, hukum yang sesuai dengan hukum syariat atas dasar kesepakatan yang dilakukan tersebut. Kalau kalau Bang saja itu nggak ada ya kan, hanya memandang uh, sesuai dan legal menurut hukum sudah jalan. Tapi kalau di syariah bukan hanya dipandang legal menurut hukum negara, tetapi harus halal menurut syariat. Ya, Bu. Akadnya gitu Ya, Pak ya, akadnya. akadnya. Karena memang akad ini kan perlu sekali di awal gitu kan Bang tuh Iya, transaksi gitu apalagi iya, ketika masyarakat datang gitu ya, iya, nasabah datang misalnya gitu ya. betul. Terus Karena akad itu juga ya bisa dalam bentuk tertulis, juga dalam bentuk lisan. Nah, kan seperti yang saya contohkan tadi, kalau waktu nikah
ada kalimat lisan yang disampaikan oleh nikah, saya nikahkan kan bentuk lisan ya. Kemudian saya terima, merupakan penerimaan, bahwa itu kabulnya. Nah, berarti ya, selain tertulis, juga dalam bentuk lisan. Akad. Ya, karena kan bahas akad gitu Pak Jul ya, Ya. bahwa ketika nasabah itu udah hadir gitu ya, seperti apa teknis, apalagi nih masyarakat yang juga tidak sedikit yang punya misalnya usaha nantinya kan gitu ya, makanya kita pengen tahu nih seperti apa nanti teknis-teknisnya gitu Pak Jul ya, kemudian produk-produknya yang ada di BSI sendiri gitu kan apa saja gitu. Jadi kita mau bahas, tapi kita rehat sejenak nih Pak Jul. Kita harus simak dulu yang satu ini. Bisa ya transaksi dari atas gunung? Saya transfer sekarang. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Emang bisa buka rekening tanpa ke bank? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Alhamdulillah, panen sukses. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Ya, kembali lagi Pak Jul, kita sudah rehat tadi, sudah kita lihat bersama yang sudah lewat tadi gitu ya. Jadi kita akan lanjut nih Pak Jul. Nah, ini agak semakin panas sedikit Pak Jul. Kita pengen kupas lagi nih. Tadi akad ya Pak Jul. Mungkin bisa lebih perjelas Pak Jul seperti apa akad-akad transaksi yang ada di bank syariah gitu. Sehingga masyarakat itu tidak perlu ragu lagi ketika mau bertransaksi bank syariah. Ya, untuk akad ya banyak sih turunan-turunan akad itu ya. Oleh bank syariah. Kita bicara di BSI. Saya sampaikan poin-poin berapa saja. Seperti ada yang namanya akad sewa, kemudian akad jual. Kemudian ada akad yang namanya akad bagi hasil. Nah, yang mana setiap produk atau yang yang akan diminati oleh nasabah, pengertiannya pengelola dana atau nasabah, pemilik dana atau nasabah mempercayakan dananya kepada pengelola dana. Itu kalau istilah perbankannya itu, kalau syariahnya itu pemilik dana itu adalah sahibul mal. Nah, kalau dia pengelola dana itu adalah mudarib. Percayakan dananya kepada pengelola dana untuk dana itu disimpan ya, dititipkan ke bank. Tetapi suatu saat pemilik dana atau sahibul mal ini mau uangnya itu ditarik, bank itu nggak boleh bilang uang nggak ada. Bank itu harus ready. Nah, syaratnya wajah. Satu contoh dari produk atau akad yang dilaksanakan oleh bank syariah. Nah, beda dengan bank yang non syariah. Kalau bank non syariah, mungkin satu saja ya. Kalau tabungan ya tabungan, nggak ada istilah akad atau suatu ketentuan khusus sebagai akad tadi nggak ada. Jadi Pak Jul sendiri sebenarnya sudah pernah terlibat juga Pak Jul di bank yang non syariah sebelumnya? Oh, memang saya dulunya memang dari non syariah. Nah, ini sebenarnya kami ini orang hijrah. Orang hijrah ya kan. Berarti tahu lah semua kan Pak Jul ya. Tahu. Alhamdulillah terus edukasi, terus belajar supaya lebih pahami. Saya juga banyak belajar dengan Pak Kemenak loh. Ya perihal ini kan, karena beliau lebih paham, minta masukan dari perihal ke syariah. Memang sebelumnya sudah di non syariah juga Pak ya istilahnya juga ketika sudah hijrah atau didirikan dari Bank Syariah Indonesia, kemudian Bapak dan tim-tim lain juga hijrah ke BSI gitu Pak ya. Iya. Gitu. Akhirnya terus memperdalam gitu ya konsep syariah dan ternyata sejauh ini memang sudah melihat pastikan juga gitu ya bahwa ternyata semuanya itu memang sangat jauh berbeda berarti Pak Jul ya, antara yang non syariah dengan syariah tadi ya. Setelah kita masuk ke bank syariah, baru paham
segala produk yang dimiliki oleh bank syariah itu ada tuntunan sesuai dengan dan hadis. Kan juga sudah ada dewan pengawas sendiri juga Pak ya, dewan Betul. pengawas syariah juga ya yang terus Selain diawasi mengontrol oleh gitu. OJK, awasi juga dengan dewan pengawas syariah. Itu mengawasi betul nggak jalan sesuai dengan Syariah tidak atau gitu Pak ya. tidak. Harus diawasi. Nggak dilepas begitu saja gitu kan, tapi Nggak ada ini pas gitu aja. dalam perjalanannya pun tetap akan terus diawasin harus sesuai dengan syariat tadi Pak, Betul. secara prinsip-prinsip Betul. asasnya gitu Pak ya, Iya. dan juga akad-akad di dalamnya. Nah, jadi menarik juga nih Pak Jul. Hari ini kan yang kita ketahui yang namanya perbankan itu kan punya banyak produk ya, istilahnya Iya. produk ya Pak ya, layanan gitu produk ya Pak gitu Produk, nih ya. iya. Nah itu seperti apa Pak di Syariah sendiri gitu, apa produk-produknya tadi? Iya. Kalau produknya sih, kalau dari Bank BSI, Syariah Indonesia itu banyak sih sebenarnya produknya. Tapi fokus kita sekarang itu, sekarang kita memunculkan BSI punya peran untuk kalangan milenial yang sangat luar biasa. Dan bahkan atau akses digitalisasi sekarang kan anak muda tuh paling malas bertele-tele. Karena BSI solusinya, karena BSI langsung to the point apa yang kan oleh kalangan sekarang untuk mengedukasi para kalangan milenial peran di sini. Salah satu contohnya seperti punya program yang namanya pembiayaan geria, yang mana geria muda ini sangat cocok ya bagi kalangan milenial yang memiliki rumah mendapat kepastian dan jangka waktunya bisa sampai 30 tahun dan angsurannya lebih ringan. Direncanakan sejak dini, nanti sudah menikah, kemudian sekian tahun nanti lagi ngurusin punya rumah, tapi prinsipnya program itu. Juga lagi program produk BSI yang lain itu seperti yang paling keren sekarang. Pernah dengar nggak? Pernah. Baca aja. Apakah sudah? Belum. Nah nanti coba. Ini harus kita kasih edukasi. Zaman sekarang memiliki emas itu kan nggak perlu harus punya bergram-gram, harus memiliki emas. Saat ini BSI juga memiliki emas digital, tabungan emas. Karena yang kerennya lagi ya kita sampaikan, satu-satunya bank pertama yang dijuluki sebagai bank emas adalah BSI. Hapus ya. Kalau seperti ini. Dijuluki dengan nama Bullion Bank. Kita mau rubah paradigma cara berpikir, bicara BSI, ya bicara emas. Bicara emas, ya BSI. Kenapa? Dengan tabungan emas itu, kita bisa memiliki emas dengan nominal yang paling kecil. Kita punya uang nih, ibu punya uang dari 50.000. Udah bisa ibu memiliki emas senilai uang tersebut tanpa harus membeli atau menabung secara bergram-gram. Dan uang sekecil itu kita sudah bisa memiliki dan bisa kita lakukan transaksi jual beli pada saat itu juga. Contoh nih, ibu mau nabung emas, ada uang 100.000. Kalau dulu ya mungkin orang nabung uang kalau ada uang 10 juta, katakanlah ada uang 10 juta. Kira-kira kalau dalam waktu 5 tahun uang 10 juta itu berapa nilainya? Turun apa ya? Turun ya? Kurang kan? Iya, kurang ya. Uang ya, Pak. Nah, bagaimana kalau uang itu kita berubah menjadi Naik itu, Pak. Nah, manfaat itu kita rasakan bukan saat ini. Nah, untuk jaga-jaga aset kita di masa yang akan datang. Sekarang, apalagi ya, sekarang tuh emas kan lagi turun. Sebenarnya emas lagi turun diskon sebenarnya. Pada saat angka lagi turun, harga lagi turun, itu karena lagi diskon. Pada saat inilah buru-buru nih beli emas tuh. Artinya pakai Beyond BSI, dari nominal paling kecil kita sudah bisa miliki emas.
salah satu produk kerennya BSI. Unggulan ya, berarti program unggulannya gitu ya Pak ya. Selain tabungan emas, ada juga yang nama cicilan emas. Nah, cicilan emas itu yang mana angsurannya tetap, marginnya pun sangat murah untuk jaga aset kita dari yang namanya inflasi. Mungkin sekarang kan kayak sekarang ini masa tangan politik yang luar biasa ya, di mana semua pada naik. Perlu deh sebenarnya kita untuk menyelamatkan aset kita. Bentuk apa? Kita mulai investasi masa depan Stabil gitu ya. lebih stabil. Emas ya sebagai tabungannya gitu Betul. Pak ya. Siap. Jadi tadi produk-produk BSI cukup banyak ya Pak Jo ya. Banyak Dan sekarang sebenarnya. apalagi di era digitalisasi Ya, gitu Pak Jo ya. Berarti tentunya juga BSI mengikuti program itu, mengikuti zaman kira-kira gitu mengikuti ya Pak Jo ya. zaman. Ya. Mungkin nanti boleh Pak Jo paparkan juga nih ya tentang Ya. program-program ataupun produk BSI ini yang memang sudah mengikuti juga nih dengan zamannya teknologi atau era digitalisasi yang mungkin melalui smartphone ya, melalui handphone aja kita sudah bisa mengakses nih produk-produk BSI. Mungkin bisa nanti Pak coba paparkan, tapi kita simak dulu Pak Jo ya yang akan lewat satu Boleh, ini. boleh siap Ibu. Bisa ya transaksi dari atas gunung? Saya transfer sekarang. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Emang bisa buka rekening tanpa ke bank? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Alhamdulillah, panen sukses. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Oke Pak Jul, kita lanjut lagi nih Pak Jul ya. Setelah kita rehat sejenak tadi, nah kita pengen pengen ngebahas proyek digitalisasi di Pak Jul. Boleh Pak Jul paparkan sehingga memang nggak harus ke bank secara langsung, tapi melalui handphone atau smartphone dalam genggaman pun. Ibaratnya sekarang tuh istilahnya apa? Dunia dalam genggaman gitu Pak Jul. Juga bagaimana nanti terkait produk BSI, ini bisa Pak Jul paparkan. Kalau BSI punya aplikasi namanya Beyond by BSI. Kalau Ibu sampaikan tadi gimana? Berapa dalam genggaman? Dunia dalam genggaman gitu. Kalau di BSI punya tagline itu satu dalam genggaman. Oh, satu dalam genggaman. Satu dalam genggaman di satu fitur ini seperti ini. Contohnya Beyond ya. Di aplikasi Beyond ini semuanya ada Bu. Nggak perlu ribet lagi itu urus-urus yang lain-lain. Ngambil pembiayaan bisa dari sini. Ngambil cicilan emas bisa dari sini. Ya. Kemudian gadai. Nah, Ibu nih punya emas mau digadaikan. Bisa ambil dari sini. Beli mobil juga bisa dari sini. Ngambil pembiayaan konsumer juga bisa dari sini. Infak sedekah, apalagi jiswab, kurat haid semua ada di satu genggaman ini. Semua ada di satu genggaman, dapat dipergunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi nggak perlu ribet ya. Apalagi ya kalau sekarang mau infak aja kan zaman-zaman dulu ya mungkin kita harus nyiapin uang-uang kecil ya. Kecil siapin. Itu pun kadang-kadang cari yang paling dekat dulu. Masuk dalam kotak amal ya kan. Sekarang kita bisa donasi melalui QRIS-nya. BSI punya QRIS-nya by BSI. Kita sudah pasang-pasang Bu di seluruh masjid kita di Gayo Luas. Jadi Ibu mau sedekah, nggak perlu lagi siapin uang tunai. Punya handphone. Kita pasti semua punya handphone. Ya, care aja itu, barcode yang lewat kotak amal itu, kita udah bisa donasi. Nah, salah satu produk digitalnya dari BSI. Kemudian dari mau ngambil pembiayaan tadi saya sampaikan juga di Beyond itu bisa dilakukan. Ini saya coba buka juga nih Pak Jul nih ya. Ini Beyond. Bener, ada produknya Pak Jul, tabungan, Pak Jul, investasi, pembiayaan, Pak Jul ya. Bank emas ya. Bank emas. Ini yang namanya Bullion Bank ya. Nah. Tapi ini tetap akan ada verifikasi ke lapangan juga atau seperti apa Pak? Gimana? Yang kita kan ini
mana tahu nih kan, dia mau ngambil pembiayaan nih Hmm. melalui Bionnya tadi kan gitu. Tadi kan satu dalam genggaman kan gitu ya Pak Jo. Ya. Jadi oke dia pakai sini misalnya. Nah, nanti Ya. apakah ada syarat-syarat lagi nih selanjutnya Pak Jo? Tentunya. Kalau umpamanya mengambil pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mitra guna khusus untuk pegawai yang berpayroll di BSI saja, tidak semuanya Nah, tapi nasabah-nasabah yang berpayroll di BSI itu dengan catatan tidak memiliki pembiayaan selain dimanapun, atau memiliki pembiayaan yang masih berjalan. Nah, baru bisa menikmati fasilitas guna online. Itu limitnya dari 10 juta sampai 300 juta. Dan jangka waktunya pun lebih dari bisa sampai 15 tahun. Nah, jadi nanti tinggal masuk ke menu, kemudian pilih pembiayaan. Nah, di situ ada namanya, ini kita pilih nih, mau cicil emas, mau gade emas, mau ambil pembiayaan. Nah, kita tinggal masuk kemari. Nah, sini langsung keluar tentang produknya. Jelaskan tentang produknya, kemudian ajukan. Nah, kemudian akan tampil nanti nih plafonnya dari 10 juta sampai 300 juta. Kita mau berapa? Katakan saya ada. Tapi dengan syarat kita tidak memiliki pembiayaan yang lain. Jaga waktu berapa lama langsung keluar angsurannya. Jadi nggak perlu survei, Bu. Nah, karena gaji kan sudah di BSI, dan juga dia sudah sistem akannya juga sudah online, langsung bisa kita nikmati. Jadi nggak ribet. Jadi di rumah pun kita mau hari apapun, mau asalkan itu jamnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam bisa diakses. Jadi nggak perlu kita lakukan tanda tangan akad, minta persetujuan dari kepala dinas segala macam, nggak perlu. Kan filenya ada di kita dan tidak memiliki pembiayaan lain. Jadi cukup di sini gitu Pak ya. Terus juga dalam satu genggaman tadi dalam satu klik kan gitu ya Pak ya, satu jempol aja tik gitu Pak Jol bisa dan langsung akan masuk ke rekening Pak Jol. Ya, masuk ke Dana kalau rekening. cair tadi ya. Iya. Nah, terkadang Pak, kalau misalnya nih kan tadi tidak tersangkut dengan pinjaman tempat lain gitu. Iya. Kalau yang pinjol-pinjol tuh terdetek nggak Pak Jol kira-kira? Dia Terdetek. punya mana tahu kan dia udah punya pinjol juga nih kan gitu kan. Terus dia ajukan di sini nih gitu kan. Ya. Itu kedetek juga berarti Pak Jol. Terdetek. Jadi gini, kita imbau ya, hati-hati ya orang mengambil pinjaman lain, apalagi sembarang memberikan kartu identitas kita kepada orang-orang yang lain ya, takut nanti disalahgunakan. Banyak pembiayaan kita itu yang sangat-sangat disayangkan tidak lulus di kita itu dikarenakan ada pembiayaan online yang dinikmatin dan masih berjalan. Arahkan lagi sempat itu status pembiayaan itu masuk kategori bermasalah, nggak akan bisa lewat, nggak bisa nikmatin pembiayaan baik online maupun yang offline. Dia tetap terlacak ya Pak, Tetap karena terlacak. nicknya itu ya Pak berarti ya. Ya, Identitasnya itu ya. identitas itu sangat rawan lah disalahgunakan. Makanya kita jangan salah memberikan identitas kita atau sembarang memberikan identitas kita kepada orang lain, takut disalahgunakan untuk hal yang tidak baik ya. Jadi Pak Jo tadi kan sempat kita bahas ya terkait produk apakah yang offline ataupun yang digital tadi ya Pak Jo ya, termasuk tadi pembiayaan. Nah ini agak ini sih Pak Jo. Nah ini kan masalah pembiayaan ini kan syarat sekali. Nah ibaratnya di yang non syariah pun kan juga ada apa ya, kayak pinjaman kan gitu ya, pinjam ke bank kan gitu ya, uang atau apapun itu. Nah apakah sama juga gitu secara prinsipnya itu antara yang bank non syariah ini dengan bank syariah apakah sama gitu Pak Jo? Karena kalau ini kan sama aja kan gitu Pak Jo. Ini bisa dijelaskan ya Pak Jo beda. Oke. Kita harus paham dulu antara pinjaman dengan pembiayaan. Kalau ibu mau mengambil atau support dana lah ya perbankan, bank syariah nggak ada kenal yang namanya pinjaman. Tapi kalau ibu mau ambil pembiayaan ada di bank syariah. Nah, jadi kita harus tahu dulu
harus bisa bedakan apa itu pinjaman dan apa itu pembiayaan. Kalau pinjaman, saya ulang ya, kalau pinjaman itu mediatornya adalah uang. Hmm. Nah, atau begini artinya, pinjaman itu adalah mempergunakan uang, saya ulangi, mempergunakan uang untuk transaksi jual beli untuk mendapatkan bunga. Itu pinjaman. Tapi kalau pembiayaan itu mempergunakan uang, ya, mempergunakan uang sebagai alat tukar. Saya ulangi, kalau pembiayaan adalah mempergunakan uang sebagai alat tukar untuk membiayai sektor real dan usaha dagang. Istilahnya kita nggak ngasih uang, tapi kita beli dulu barangnya, baru dijual kembali. Nah, tapi yang pinjaman tadi jelas, yang namanya pinjaman itu mediatornya itu adalah uang. Kita kasih uang, kembalinya pun uang berikut dengan bunga. Itulah sebagai keuntungannya. Nah, itu juga yang membedakan antara margin dan apa tadi? Bunga tadi, Pak, ya? Bunga. Nah, jadi dua hal ini memang terlihat mirip, tapi tidak sama. Kalau kita ambil pengertiannya antara pinjaman dan pembiayaan, disitulah bedanya. Pinjaman tadi, mediator itu langsung uang dengan imbalan berupa bunga. Tapi kalau pembiayaan bukan uang yang dikasih, tetapi uang itu digunakan untuk sebagai alat tukar terhadap sektor real atau barang dagangan yang akan dijual belikan. Jadi barang dulu dapat, bukan uang dikasih, tapi barangnya itu dibeli. Nah, itulah antara pinjaman dan pembiayaan. Jadi kita harus bisa memahami dulu antara pinjaman dan pembiayaan. Kalau bank syariah hanya mengenal yang namanya pembiayaan. Bank syariah mengadopsi pembiayaan dengan sistem jual beli. Nah, secara hukum agama kan yang dihalalkan itu kan jual beli. Betul. Nah, kemudian sewa menyewa gitu. Itulah instrumen atau pembiayaan yang dibiayai oleh Bank BSI. Ya, karena kan kalau misalnya masyarakat pinjam uang kan gitu kan, Pak, biasanya kan itulah makanya pinjaman ya kok yang di bank syariah tadi ya istilahnya kan. Iya. Karena kalau pinjam uang ya harusnya pinjam 100 baliknya 100 kan gitu kan, Iya. Pak, nggak boleh ada lebih gitu kan. Kalau itulah jadinya bunga jadi riba kan Iya. gitu. Tapi di bank syariah sendiri bukan dengan misi pembiayaan tadi bukan dengan pinjaman tapi pembiayaan tadi gitu kan. Pembiayaan. Berarti pembiayaan itu seolah-olah pihak bank lah yang membeli barang tadi. Maksudnya dia sebagai ibarat barang sebenarnya yang kasih ke Iya. nasabah tadi. Bukan seolah, kita memang harus iya. luruskan. Dan kalau seolah itu kan masih abu-abu. Nah, itulah dia masih betul. Itu ada prinsip garar tadi ya. Di hukum syariah itu nggak boleh ada garar. Abu-abu. Nah, jadi bukan istilah pakai istilah, memang betul. Betul. Barang yang dibeli. Tetapi, Pak, ini kan tapi yang kami terima kan uang juga. Nah, itu dari Pak, betul. Uang juga yang kami terima. Tetapi, boleh bank itu yang membeli barang itu langsung. Nah, tetapi ada juga syaratnya. Nah, yaitu haruslah ada namanya wakalah. Wakalah atau kuasa atau wakil. Jadi, nasabah itu menguasakan kepada bank untuk membeli barang tersebut. Makanya ada kita tanda tangani akad wakalah. Kalau umpamanya barang yang akan dibeli itu nasabahnya nggak bisa langsung beli, tapi dia tunjukkan, saya beli barangnya di situ. Langsung bank akan membelikan barang di tempat yang dia tunjuk. Kemudian sebelum bank sana, nasabah itu memberikan wakalah dulu ke kita. Namanya itulah kuasa. Dari dasar itulah bank yang akan membeli barang tersebut. Kemudian terjadilah transaksi. Karena di syariah itu jelasnya kayak gini, Bu. Kalau di bank non syariah, pemberian itu adalah langsung uangnya dikasih. Bank nggak mau tahu. Bank nggak mau tahu. Contoh, ibu mau beli mobil nih senilai 100 juta. Bank non syariah. Ibu mau beli mobil dengan harga 100 juta, maka bank itu akan memberikan ibu uang sebesar 100 juta. Bank nggak mau tahu cara ibu beli mobil, yang penting uang itu harus kembali berikut dengan bunganya.
Ya, yang pertama yang syariah. Yang syariah, nah, ibu mau beli mobil, dah. Kemudian bank syariah akan beli langsung mobil itu ke dealer, beli dulu ke dealer. Kemudian dijual kembali sebesar harga beli, ditambah dengan profit atau margin yang telah disepakatin. Contoh, ada mobil katakan 100 juta dibeli nih, kemudian dijual kembali kepada ibu, ini mobil kami beli nilainya 100 juta, kami jual kembali ke ibu senilai 110 juta, itu sudah termasuk margin atau profit. Jadi transparan, jelas. Nah, yang pertama tadi 100 juta ditambah dengan bunga. Nah, kalau bunga itu kan ada faktor kebijakan ya, kan? Nah, ada kebijakan, naik turunnya itu suatu kebijakan. Tapi kalau umpamanya di bank syariah jelas, langsung disampaikan harga mobil sekian, dijual dengan nilai sekian, nah, jadi angsurannya per bulan sekian, dan angsurannya bersifat tetap. Nah, itu Bu, jadinya. Ya tadi akad itu loh yang sangat ini Pak ya, fatal sekali Ya, ya. disitulah Dan memang BSI letak itu. bedanya. Ya, Nah, letak bedanya itu. Jadi nggak bisa langsung diartikan dipukul rata sama saja kan ujung-ujungnya oh belum tentu belum tidak seperti itu, betul. karena kita harus telaah dulu pengertiannya itu. Nah, dan alur prosesnya, yang satu tadi langsung uang, yang kedua syariah tadi bukan uang tapi barang yang dibelikan, nah, kemudian dijual kembali. Kan yang dihalalkan kan jual beli Bu. Antara barang dengan uang Ya. itu halal, tapi uang dengan uang itu riba. Jadinya riba, ada tambahan kan itu Mas Jul Tambahan. ya. Boleh-boleh kita akan lanjutkan lagi Pak Jul. Tadi Siap. kita rehat sejenak dulu, kita saksikan dulu yang satu ini. Iya. Bisa ya transaksi dari atas gunung? Saya transfer sekarang. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Emang bisa buka rekening tanpa ke bank? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Alhamdulillah, panen sukses. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Oke, kita lanjut lagi Pak Jul. Kita sudah ini melewati beberapa rehat sejenak dia. Iya. Kita lanjut dengan tadi pembiayaan tadi Pak Jul ya, yang ada di BSI, yang ada di Bank Syariah. Tentunya memang seperti yang dikatakan tadi bukan lagi seolah-olah, tapi memang sudah sesuai syariat karena banklah sebagai pihak salah satu tuh barang yang dibeli kan gitu. Jadi bukan uang, walaupun yang terlihat kan sama masyarakat tadi ya yang dikasih uang juga gitu kan, sehingga alah sama aja nih sama konven kan, Ya. sama aja sama syariah karena toh juga sama-sama uangnya kan gitu. Padahal ada akad tadi gitu Pak Jul Ya. yang sebelumnya itu yang sudah diperjelas gitu sebenarnya, sehingga sesuai dengan syariat tadi. Jadi bukan lagi seolah-olah bank membeli, bukan, tapi memang bank yang membeli tadi. Iya. Ya Pak Jul gitu ya. Nah, kalau tadi berbicara pembiayaan Pak. Nah, hari ini kan juga banyak nih masyarakat kita gitu ya yang juga mendapat apa ya tadi pembiayaan seperti mungkin KUR ya, atau mungkin kita awali dulu nih dari kita sebagai pegawai nih yang ada di Kementerian Agama khususnya Iya. gitu, di Kemenak. Nah, apakah juga ada Pak Jul pembiayaan tadi, dan seperti apa nanti mekanismenya, syarat dan ketentuan tentunya, dan apakah sudah tepat juga dengan syarat? Ya, untuk pembiayaan khusus ASN, yang pertama saran itu memang harus berpayroll dulu ya, gajinya harus di BSI dulu. Kemudian baru bisa menikmati fasilitas produk pembiayaan yang dimiliki BSI, seperti Mitra Guna, nah, kemudian seperti Geria itu kredit perumahan. Nah, itu bisa dinikmati oleh teman-teman ASN yang berpayroll ya, yang berpayroll di BSI. Yang kedua, syarat yang paling utama itu adalah harus lolos selik OJK. Selik OJK tidak ada tuh seliknya itu OJK itu
yang statusnya jelek ya. Makanya sangat-sangat kita himbau untuk hindarilah yang namanya pinjol-pinjol itu. Karena itu bisa menjadi sandungan kita untuk lolos apa tidaknya. Kemudian ada persyaratan khusus lainnya, yaitu gaji itu yang dipotong untuk angsuran tiap bulan itu ada ketentuan khususnya. Jadi nggak langsung bisa potong habis semua. Sangat sayangkan kalau umpamanya gaji dipotong habis semua kan tiap bulan mau pakai apa ya kan. Jadi ada syarat ketentuannya, yang dipotong itu sekian persen. Nanti ada bisa diinformasikan oleh teman-teman marketing kita, marketing konsumer pada khususnya. Jadi sangat gampang. Dan juga untuk pemberkasan lain seperti form rekomendasi dari atasan juga ada satu satuan yang harus ditandatangani oleh kepala instansi pada khususnya. Dan juga kita sudah lengkap dokumen tersebut, baru deh kita lakukan akad. Tergantung ya jenis atau penggunaan dana tersebut menggunakan untuk apa? Apakah untuk investasi atau untuk keperluan pembelian kendaraan atau lain segala macam, itu sesuai dengan akad yang kita lakukan juga nanti di BSI. Nah, jadi tadi kan seperti yang Pak Jo singgung ya, bahwa untuk Kemenak sudah lumayan tergambar nih Pak. Jadi tetap ada dari rekomendasi pimpinan tadi ya. Jadi tetap sudah terverifikasi. Berarti nggak perlu lagi ada verifikasi lain gitu aja lah kalau untuk ASN Lebih Kemenak. kalau untuk konsumer itu atau pengguna itu lebih simpel Bu. Nggak kayak usaha. Kalau usaha itu harus kita lakukan survei atau kunjungan ke lokasi usaha. Itu kalau untuk konsumer, untuk ASN yang berbayar oleh kita itu untuk pembiayaan lebih simpel. Lebih mudah Pak Jo. Lebih mudah. Kalau kur tadi Pak Jo kan biasa masyarakat sekarang kan juga banyak Pak Jo ya. Berapa PI kur gitu-gitu kan. Itu seperti apa Pak Jo secara prinsipnya, sama juga itu seperti untuk di daerah kita yang tercinta ini di Gayulus ini, salah satu penyalur kur terbesar itu kita di BSI. Jadi kita juga dongkrak pertumbuhan UMKM di Gayulus ini. Salah satu dengan cara pemberian atau memfasilitasi ya, bukan pemberian. Kalau pemberian itu kayak bantuan. betul. Memfasilitasi kebutuhan support dana dari perbankan, khususnya perbankan syariah BSI, untuk masyarakat UMKM kita yang melakukan usaha di bidang swasta, pertanian, perdagangan, industri jasa. Itu kita support sepenuhnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu kur ya. Berarti kalau secara prinsipnya pun memang sudah tetap berbasis syariah Pak Jo ya. Nggak Betul. perlu diragukan ya sebenarnya. Betul. Karena kan masyarakat itu juga masih banyak ragu-ragunya gitu Pak Jo kadang. Ya. Alah kur pun sama itu katanya kan gitu Pak Jo. Enggak Pak Jo ya. Enggak lah. Kalau untuk pembiayaan mikro kita, teman-teman marketing kita terus support, dan juga ini juga merupakan program pemerintah untuk membantu ya para pelaku usaha kita, UMKM kita, khususnya di Kabupaten Gayulus ini, untuk menikmati fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat, yang mana pembiayaan ini sangat-sangat murah, dan juga untuk prosesnya pun nggak terlalu lama. Tergantung memang, adapun mungkin agak lama ya dikategorikan dikarenakan mungkin akses atau lokasi tempat usaha itu kita kan nggak ada yang dekat-dekat Bu. Kadang kita sampai ke dekat perbatasan sana di balik-balik gunung sana pun kita layani Bu. Untuk pembiayaan mikro untuk segmen mikro ini. Pesan kami cuma satu, kami himbau cuma satu. Tolong apabila pembiayaan yang telah diberikan atau yang telah dinikmatin, tolong dilakukan pembayarannya secara rutin dan amanah sesuai dengan akad yang telah ditandatangani. Karena kita janji bukan sama manusia juga Bu. Karena kita lakukan akad itu antara diri kita dan juga kepada Allah. Makanya sampai jauh-jauh lah kita dari masyarakat luas ini yang tidak amanah.
Nah, rata-rata insya Allah untuk pemberian mikro kita di Kabupaten Gresik ini sangat-sangat sukses, dan juga memang ada tidak semuanya lancar, tapi ada juga yang berkata dengan kategori yang agak-agak bermasalah, yaitu kemampuan bayar mulai menurun. Itu ada juga, pasti akan dialami. Nah, mungkin mulus semua Pak Jul, tetap Mulus aja semua. ya. Itu kan tergantung dari ini ya, tergantung dari keadaan dan kondisi saat ini. Apalagi ya kita kan baru-baru ini terkena musibah yang kemarin telah berlalu, sangat berefek ya kepada pelaku usaha kita yang kita beri pembiayaan. Tetapi itu pun, sebagai catatan, pada saat musibah yang lalu, yang pertama kali yang melakukan relaksasi itu sebenarnya dari bank, itu ya Bank BSI. BSI juga. Iya, kejadiannya November. BSI udah warning tuh sejak Desember, cuman tidak terpublikasi. Iya. Nah, seolah-olah kita dari BSI nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kami dari BSI itu sejak Desember tuh sudah lakukan itu, Bu. Nah, sudah lakukan itu sejak terjadi musibah. Relaksasi pun sudah dilakukan sejak Desember, bukan Januari. Orang mungkin masih berpikir Januari, kami sudah bergerak di Desember. Udah action gitu Pak. Udah action. Makanya karena akses jaringan kita pada saat Desember itu kan, Ibu tahu sendiri kan susah sekali. Jadi informasi seperti ini itu terpublikasinya lambat. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya dari teman-teman dari Kemenak pun ada tuh juga mendapatkan fasilitas seperti itu. Memang dari segi ekonominya tidak bermasalah ya, cuma dari segi akses kita kan titiknya itu kan dari akses manapun susah. Kalau kemarin waktu masalah musibah kemarin, kita mau belanja, kita punya uang, cuma kita nggak tahu beli barang kemana karena susahnya pasokan. Nah, dari kesulitan itu kan jadi pengeluaran masyarakat pun kan bertambah 2 kali lipat. Boro-boro mikir angsuran untuk makan aja susah kan ya. Hidup bertahan itu susah gitu Pak. Makanya dari Desember kemarin itu kita dari BSI udah luan live. Walaupun publikasinya belakangan itu seolah kita nggak ngapa-ngapain, langsung action. Nah, teman-teman dari Kementerian juga ada tuh beberapa sudah bisa merasakan. Dapat manfaatnya tadi Pak ya, yang pasca bencana ya. Iya. Berarti tadi Pak sedikit memperjelas yang masalah kur tadi. Berarti intinya kalau kur ini kan untuk masyarakat yang punya usaha tadi, betul ya? Iya. Dan itu sesuai prinsipnya juga dengan syariah tentunya. Jadi tidak ada produk BSI sebenarnya itu yang tidak sesuai syariah gitu Pak Jul ya. Karena semenjak dasar pun pun sudah berbasis syariah. Kemudian prosesnya pun berjalannya pun juga ada pengawasnya sendiri Pak Jul yang memastikan semuanya tetap akan berjalan sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi supaya masyarakat tuh nggak ragu lagi kan gitu Pak Jul. Karena hari ini tuh masih masyarakat tuh masih bimbang-bimbang kan gitu. Alah sama aja kan gitu kan. Betul, berarti tetap dia sudah semuanya dipastikan berbasis syariah tadi. Betul. Nah, tadi Pak Jal sempat menyinggung kan bahwa pasca bencana kemarin terlihat itu Pak Jal banyak hal-hal yang terjadi yang itu di luar daripada kendali kita kan gitu ya, yang akhirnya yang sudah mendapat pembiayaan gitu ya, kemudian terkena bencana kan gitu ya. Nah, seperti apa Pak Jul dari BSI sendiri untuk memitigasi itu gitu ya, manajemen terkait resikonya seperti apa dari BSI? Nah, pada saat terjadi seperti itu, kita relaksasi ya. Bahasa pemberitaan itu lebih enak dengar kalimat relaksasi. Nah, tetapi dari bahasa perbankan itu istilahnya restrukturisasi. Nah, umum gampang dengan kalimat relaksasi. Saya kok ada apa relaksasi? Nah, tujuannya ke situ sebenarnya, restrukturisasi. Pada saat seperti itu, contoh besar kan pada saat musibah kemarin itu kita lakukan relaksasi juga. Nah, kita lakukan penjadwalan kembali atau penundaan pembayaran. Kalau Pak Bupati di surat edaran tersebut menghimbau untuk melakukan penundaan pembayaran 2 kali angsuran, kami lakukan 3 malah.
3 kali. Iya, 3 kali. Nah, Desember, Januari, Februari itu bayar. Bukan arti tidak bayar. Ditunda, Nanti ditunda ya, ditunda pembayarannya di diperpanjang. belakang. Nah, kemudian setelah dilakukan penundaan angsuran itu di bulan selanjutnya, fase selanjutnya fase 2, fase 2 itu kita konfirmasi lagi tuh ke nasabah. Bapak Ibu masih sanggup nggak ngansur? Oh, belum bisa Pak, masih goyang. Kita lakukan lagi restruk yang kedua sampai betul-betul memang mereka bisa atau kembali pulih dengan jadwal angsuran yang mampunya mereka berapa. Jadi nasabah kami yang ada di Gayo Luas ini itu kita konfirmasi kembali pada saat itu ya, pada saat kedua itu setelah mendapatkan relaksasi yang pertama, konfirmasi lagi apakah masih ada kendala untuk pembayaran angsuran. Kalau masih, kita jadwalkan kembali. Makanya ada lagi akad baru. Akad baru itu bukan plafon pembiayaan yang baru, tapi kita lakukan akad bahwasanya yang bersangkutan setuju untuk dilakukan relaksasi sesuai dengan yang telah disepakati itu. Merupakan satu kesatuan dari akad pertama, tidak nambah. Nanti sampai mereka bangkit, barulah angsuran itu dibayar normal. Udah stabil dulu Pak Jul ya, Stabil udah dulu. pulih ya, aman. Baru Hmm, mulai lagi Iya. bayar kewajiban tadi Iya. Pak Jul ya. Kami dari BSI sebenarnya pada saat musibah itu, jangankan mengunjungin, menelpon. Kalaupun kami kunjungin itu, kami diedukasi ya dengan tata cara, bahasa, penyampaian yang sangat inilah meminimalisir. Mungkin ada tersinggung segala macam. Kami jaga itu. Nah, adab yang didepankan adalah adab. Adab kami kepada nasabah, kami sampaikan Bapak Ibu dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah kita. Yang usah gitu, Pak ya. Usah gayo. Sampai segitunya, mungkin daerah Aceh yang lain sampai segitunya tuh dengan bahasa daerah masing-masing. Enggak kita tanya dulu, Bu, besok bayar berapa? Enggak. Kita tanya dulu, tegur sapa salam kita. Kita tanya dulu kondisinya. Empati. Berasa empati itu. Itu dulu yang kita kedepankan. Kalau itu sudah masuk, saya rasa pasti semuanya akan lancar. Pasti akan tertolong semua. Insya Allah Pak Jul. Berarti selama ini alhamdulillah tertangani semua Pak Jul ya, Ya, dan tertangani semua. kendala-kendala itu semua sudah dapat diatasi dan dimitigasi juga oleh Ya. Bank BSI sendiri gitu Pak Jul Ya. ya. Dan alhamdulillah tidak terasa Pak Jul ya, sudah sejauh ini gitu ya. Ya, Wawasan kita juga semuanya 3 jam di sini, Bu. tiba-tiba Pak Jul, betul. Mungkin nanti Ya. bisa kita jualkan ulang lagi Pak. Ya, Benar. Nah, alhamdulillah Pak Jul, terima kasih banyak juga atas Ya. kehadirannya. Mungkin boleh juga Pak Jul untuk diberikan closing statement-nya nih Pak Jul. Ya. Pemirsa. Ya, untuk para pemirsa podcast yang saya banggakan, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Gayo Luas yang kami cintai, perlu kami informasikan ya, bahwasanya kita dari Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank syariah yang betul-betul yang support oleh pemerintah, apalagi ya BSI sekarang sudah masuk ke kategori bank BUMN. Yang mana kita itu bekerja atau menjalankan usaha itu sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Contoh BSI baru berumur kurang lebih 4 tahun, jalan 5 tahun, sejak tahun 2021 sampai 2025. Bank BSI sudah menyalurkan zakat itu sebesar 268,6 miliar 2024. 2025 naik, Bu, sebesar 289,38 miliar. Artinya sejak berdirinya BSI tahun 2021 sampai 2025, zakat yang disalurkan BSI itu sudah 1,07 triliun. Wow,
Ya kan Bu? Kemana itu digunakan uang tersebut? Nah, pertanyaan masyarakat. Ya kan? Yang pertama, untuk pemberdayaan ekonomi desa binaan serta UMKM. Kemudian pemberian beasiswa, namanya BSI Scholarship. Itu untuk belajar dan mahasiswa. Dan ada di mahasiswa kita imbau, makanya kita kalangan milenial tuh ada scholarship. Ada contohnya, dia tunjuk tangan di situ tadi. Saya dapat scholarship dari BSI, katanya ya. Alhamdulillah. Nah, itu digunakan ke situ tuh. Dan juga bantuan pendidikan sektor kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah seperti program Rumah Quran. Situ Bu, nah kita salurkan. Jadi BSI walaupun umurnya masih balita, tapi gebrakannya untuk maslahatan umum sangat luar biasa. Jadi kami mohon support dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Luas. Yuk bersama BSI kita bangun kemaslahatan umat untuk kesejahteraan, khususnya kesejahteraan umat kita di Kabupaten Luas. Itu pesan khususnya. Dan jangan khawatir terhadap produk BSI karena produk kita betul-betul adalah produk yang sesuai dengan syariat. Dan the best sekali lagi untuk instansi kemenang. Karena instansi kemenang ibarat tadi ini Bu, kalau definisi spiritual, kemenang dengan BSI itu kayak Madinah dan Mekah. 11-12. Ya. Terus support kami juga dari BSI, mudah-mudahan kolaborasi ini terus bisa terjalin, dan Kemenang ini juga merupakan bukan mitra ya, tapi mitra utama. Ada kalimat utamanya Bu. Prioritas ya. Ya, prioritas. Demikian. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Jul ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan juga di kesempatan lain lagi masih bersedia Pak Jul untuk kita undang kembali. Ya, sangat bersedia. Ini dalam rangka syiar kita juga tentunya ya, sehingga apapun yang kita diskusikan dan kita bahas di podcast ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum dan juga khusus di Kabupaten Gayo. Saya Nafemi undur diri hadapan Bapak Ibu semua. Saya pamit. Salam cerdas dari negeri Seribu Bukit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Jul. Bersama Ibu. Bisa ya transaksi dari atas gunung? Saya transfer sekarang. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Emang bisa buka rekening tanpa ke bank? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Alhamdulillah, panen sukses. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.